Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern, teman-teman Liputan 6. Kekhawatiran dan ketegangan muncul di sejumlah negara dunia usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin mengambil alih wilayah Greenland dengan cara apapun. Bahkan baru-baru ini Presiden AS Donald Trump ini bahkan mengancam menggunakan tarif 25% bagi 8 negara anggota NATO yang menolak ide tersebut. Pertanyaan yang muncul setelahnya adalah apakah akan terjadi perang dunia ketiga seperti yang dikhawatirkan oleh warganet di seluruh dunia? Karena saat ini sejumlah negara-negara Eropa pun mengecam apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump terkait dengan pemberlakuan tarif bagi negara-negara tersebut. Ini akan kita bahas hari ini bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional UNPAD dan President University sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Langsung saja Pak Teguh ya, pengamatan Anda kemana saat ini arah peta politik dunia melihat berbagai isu di dunia internasional saat ini Pak? Kalau boleh saya analogikan ya, ada sebuah akuarium yang memiliki dua kalajengking. Kalajengking itu besar dan berbisa. Maka salah satu kalajengking bergerak sekecil apapun itu akan mengganggu kalajengking yang lain. Kembali kepada Amerika Serikat dan China, yang saya perhatikan sekarang arah politik luar negeri, arah politik dunia saat ini sedang tidak stabil. Karena dunia sedang melihat ada satu pergerakan yang berubah, di mana Pax Americana sedang menurun, sedangkan Pax Sinica sedang menaik. Dalam hal ini, kalau kita lihat dari perspektif Amerika, keadaan dalam negerinya semakin tidak stabil. Misalnya dari aspek keuangan, aspek hutang yang membesar, aspek kemampuannya memfasilitasi masyarakat secara kesehatan dan perumahan, itu sedang menurun. Kemudian GDP Amerika Serikat semakin dekat dengan China. Kemudian output ekspor Amerika Serikat kalah dengan China. Kemudian Amerika Serikat gagal menjadi manufacturing country. Pada saat yang sama, China sedang maju. Dia terus membangun jaringan namanya Belt and Road Initiative. Kemudian China sudah menguasai perkembangan rare earth dunia. Kemudian China sudah memiliki strategic partnership dengan semua negara di dunia. Kemudian strategic partnership ini ada juga dengan sub-region dan strategic partnership dengan level benua. Jadi inilah yang terjadi, transisi kepemimpinan Amerika Serikat menurun dan kepemimpinan global China menaik. Ini adalah gambaran, karena itulah Amerika Serikat resah. Amerika Serikat banyak melakukan kegiatan yang dapat dikatakan bertentangan dengan hukum internasional saat ini. Oke, apakah mungkin perang dunia ketiga terjadi, Pak, sesuai dengan kekhawatiran dari warganet atau mungkin ya warga seluruh dunia, Pak ya? Kekhawatiran itu adalah wajar ya, karena kita semua takut akan sebuah perang dunia. Kita sudah melihat dampak dari perang dunia ke-1, Eropa hancur, dampak dari perang dunia kedua. Kita lihat sendiri bagaimana nasib masyarakat di Hiroshima dan Nagasaki. Kalau untuk perang dunia ketiga, saya perhatikan itu dampaknya akan menghancurkan dunia itu sendiri dan membinasakan penduduknya. Jadi tentunya kan dunia harus sadar bahwa bagaimana caranya perang dunia ketiga ini tidak terjadi kan. Bagaimana caranya tidak terjadi? Karena titik-titik konflik ada di mana-mana. Kita perhatikan titik-titik konflik itu ada misalnya di Asia Selatan antara India Pakistan. Kemudian titik konflik ada antara India dan China. Titik konflik ada juga di Laut Cina Selatan. Titik konflik ada lagi di Timur Tengah antara Arab dengan Israel terutama, dan juga antara Iran dengan negara-negara pro-Israel. Titik konflik sekarang sudah meluas. Sudah ada di Venezuela, sudah ada di Iran, dan sekarang menuju ke Arktik. Dan apa yang dunia bisa lakukan? Ya, dunia bisa lakukan adalah memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, menyadarkan Amerika Serikat bahwa kalau perilaku Anda ini terus bertentangan dengan hukum internasional, maka dunia akan bergerak tanpa Anda begitu. Maka Amerika Serikat dan Israel akan terisolir dari hubungan antar bangsa di dunia. Dan untuk itu ya barangkali ada kemungkinan besar PBB akan pindah ke wilayah negara tertentu yang lebih bersahabat. Seperti kita lihat misalnya Amerika Serikat sudah keluar dari sekitar 60 organisasi internasional yang terafiliasi dengan PBB.
Dan untuk itu kita melihat ada potensi. Misalnya ada kantor-kantor yang mungkin akan dipindahkan ke benua Eropa, mungkin akan dipindahkan ke benua Asia, dan mungkin ada sebagian kecil yang dipindahkan ke ibu kota negara di Pulau Kalimantan. Oke, berarti itu sinyalnya apakah memang kemungkinan berpotensi untuk terjadinya Perang Dunia Ketiga akibat dari banyak faktor-faktor tadi, Pak? Eh, Benar. Potensi sebuah perang itu ada. Tapi apakah perang itu akan terjadi? Nah, tentunya hal ini bisa dicegah. Mhm. Dicegah antara lain dengan penyadaran masyarakat umum di Amerika Serikat bahwa presiden mereka itu telah melanggar aturan yang dibuat oleh Kongres Amerika Serikat, di mana satu kegiatan-kegiatan kemiliteran hendaknya mendapat restu dari Kongres. Itu yang pertama. Kedua juga penguatan dari negara-negara yang pro Amerika tapi anti perang. Misalnya kita lihat serangan Amerika Serikat ke Iran yang direncanakan akan dilakukan minggu ini itu kan tidak terjadi, itu karena beberapa sekutu mereka menolak. Misalnya Arab Saudi, kemudian Qatar, dan juga Turki menolak wilayah udara mereka dijadikan jalur serang dari Amerika Serikat ke Iran ataupun dari Israel ke Iran. Maka hal ini menciutkan Amerika Serikat. Apalagi yang bisa mencegah itu? Ya mungkin PBB. Hendaknya PBB dengan segera membuat satu resolusi yang intinya secara sistematis mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan untuk itu kan resolusi ini harus kuat di Majelis Umum dan setelah itu baru dibawa ke Dewan Keamanan. Kalau dengan dibawa ke Dewan Keamanan nanti akan terlihat negara mana yang menentang itu. Mungkin yang menentangnya adalah Amerika Serikat sendirian. Sedangkan Mhm. Rusia, China sudah kuat dan pada saat yang sama Inggris dan Prancis akan menentang kebijakan Amerika Serikat tersebut karena sangat merugikan. NATO sudah terpecah saat ini. Di Iya. mana Mhm. sebelumnya Amerika Serikat merasa sebelumnya NATO itu kan ditujukan buat melawan Uni Soviet, sekarang menjadi Rusia. Dan sekarang negara-negara NATO mulai melihat bahwa mereka lebih takut kepada Amerika daripada Rusia. Karena kesalahan Rusia hanyalah dalam urusan Ukraina. Tapi Amerika Serikat sudah jelas-jelas ingin menduduki Greenland. Dan ini kalau benar-benar dilakukan oleh Amerika Serikat, akan benar-benar menghancurkan NATO dan menciptakan peperangan antara negara-negara NATO dengan Amerika Serikat sendiri. Dan untuk itu tentunya Rusia juga berpikir, ini akan terjadi pergerakan militer yang dahsyat di Greenland, melibatkan Amerika yang ingin menguasai, dan juga negara-negara NATO, terutama sekali negara Nordik yang ingin mempertahankan. Rusia tentunya berpikir, apakah ini merupakan konflik internal NATO, ataukah koordinasi NATO untuk menyerang Rusia? Karena negara-negara NATO itu sudah sangat terbiasa melakukan latihan perang-perangan. Dan interoperability antar persenjataan mereka luar biasa. Jadi ini hendaknya menjadi perhatian dunia juga bahwa Rusia yang kemungkinan merasa terancam mungkin akan melakukan berbagai tindakan untuk mempertahankan diri. Dan biasanya negara-negara itu melihat dari suatu teori menyebutnya mirror image. Mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi memiliki referensi yang berbeda. Dan dalam kondisi seperti itu, gejolak kecil di Greenland itu dapat berkembang menjadi perang dunia ketiga. Kita harapkan itu tidak terjadi, ya karena itu perlu resolusi yang sangat kuat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, Pak, dengan adanya banyak kecaman yang hadir kontra terhadap niat Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland dan juga tadi ada ancaman tarif sebesar 25% kepada 8 negara anggota NATO. Di mana kita juga melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat ini adalah bagian dari NATO itu sendiri. Menarik untuk membahas soal konflik internal tadi, Pak. Apakah menurut Anda dengan adanya kecaman dari kami mengumpulkan informasi dari Menteri Keuangan Perancis, Menteri Keuangan Jerman. Saya kutip pernyataan Menkyu Jerman ya Pak ya yang mengatakan batasan telah dilanggar, Eropa harus bersiap, Eropa sedang berada di wilayah yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Ini kan berarti ada penegasan dari internal mereka sendiri. Apakah Amerika Serikat akan kukuh untuk mencaplok atau mengambil alih Greenland walaupun ya saat ini memang masih dalam pembahasan apakah memang diambil alih secara militer ataupun pembelian wilayah Greenland, ataukah mereka juga akan mempertimbangkan ulang dengan adanya kecaman dari sejumlah negara anggota NATO? Terima kasih. Saya pikir kecaman dari anggota NATO itu sangat serius. Karena ini membuktikan bahwa NATO itu sedang pecah, kemudian juga kepemimpinan global Amerika Serikat sedang menyusut. Dalam kondisi seperti ini, saya pikir NATO akan berani mengambil sikap.
NATO minus Amerika ya. Misalnya mereka tentunya akan sadar bahwa ancaman tarif 25% itu fantastis. Fantastis. Ya, yang akan terjadi adalah kemungkinan perkuatan di European Union secara ekonomi. Kemudian juga perkuatan secara politik. Jadi kemungkinan besar hal ini akan digunakan oleh Rusia untuk mempermudah akses energi dari Rusia ke Uni Eropa. Dan hal ini bisa menenangkan Uni Eropa karena dengan diperolehnya energi dari Rusia dalam jumlah besar dengan harga yang kompetitif, itu bisa juga menaikkan kapasitas ekspor produksi mereka dengan harga yang lebih bersaing. Jadi sementara mungkin Amerika Serikat masih mengancam akan mengenakan tarif 25%. Tapi tentunya kan negara-negara Uni Eropa itu harus menciptakan konsolidasi dulu. Tidak bisa mereka menjawabnya secara negara per negara, tidak bisa. Karena itu mereka melihat bahwa Amerika sekarang adalah sumber ancaman, karena itu harus dihadapi secara kolektif. Mungkin tidak secara militer, tapi dengan mereka kokoh dalam prinsip, saya pikir akan ada satu Amerika Serikat akan secara bertahap menarik ancamannya tersebut. Oke, itu yang memang menarik untuk kita lihat apakah ancaman dari Amerika Serikat ini akan membentuk aliansi yang lebih besar lagi di Eropa, bukan hanya dari segi militer seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin bisa saja kontranya adalah bidang ekonomi ya Pak ya. Tepat sekali. Oke, Ya, tidak mustahil akan ada kedekatan ekonomi baru antara negara-negara Uni Eropa dengan Rusia. Karena mereka satu benua. Dan satu benua itu secara transportasi lebih murah daripada langsung berhubungan dengan Amerika Serikat. oke. Pak, pertanyaan saya selanjutnya, ada tudingan atas kehadiran Rusia dan Cina di Arktik. Jika ini benar, apakah kemudian mempercepat eskalasi ketegangan dengan NATO? Tadi sempat kita bahas sendiri bahwa sebenarnya ada skenario yang lain, Amerika Serikat bekerja sama dengan NATO untuk menyerang Rusia. Mungkin ini masih jauh sekali di depan seperti apa? Bisa jadi skenario-skenario yang Betul. bermunculan di warganet. Apa Betul. yang Bapak baca dari isu ini, Pak? Eh, Arogansi Amerika Serikat memang memaksa dunia bekerja keras. Eropa bekerja keras, China dan Rusia juga bekerja keras karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat ini tidak main-main dengan ancaman yang dia lakukan. Dan untuk itu wajar kalau Rusia dan China itu melakukan latihan perang-perangan di sekitar Arktik. Tapi juga kita harus melihat apakah latihan perang-perangan ini benar-benar ditujukan untuk situasi melawan Amerika Serikat atau bagaimana. Karena latihan perang-perangan itu ada levelnya, mulai level yang rendah, tengah, dan tinggi kan. Kalau misalnya level kerjasamanya sudah melibatkan koordinasi angkatan udara di bawah satu komando, maka ini sudah sangat luar biasa. Saya pikir belum sampai di sana, karena kedua negara ini bagaimanapun perlu memperkuat kerjasama yang sudah ada. Misalnya pada saat Rusia sedang susah, China membantu lewat jalur Shanghai Cooperation Organization. Kemudian pada saat sekarang kepentingan China sedang terganggu di Venezuela, Rusia membantu dengan pengiriman teknologi baru kepada Venezuela. Jadi wajar interaksi antara Rusia dan China itu menaik, tapi juga dunia harus melihat dengan hati-hati sekali. Apakah ini hanya tujuannya sebatas latihan atau tujuannya benar-benar menghadapi suatu peperangan? Karena itu saya pikir hendaknya semua negara di dunia sangat berhati-hati. Dan tentunya Indonesia sebagai komunikator dari berbagai kerjasama internasional, kemampuan Presiden Indonesia sebagai bridge builder, penghubung antar jembatan, itu hendaknya benar-benar berkinerja saat ini. Karena sekaranglah dunia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat diterima oleh seluruh negara di dunia. Apa dampaknya bagi Indonesia jika Perang Dunia Ketiga terjadi? Kita adalah negara non-aligned ya. Kita tidak ingin terlibat dalam suatu konflik antar kekuatan besar. Kita senantiasa mengupayakan diplomasi. Maka untuk itu Indonesia hendaknya menjadikan dirinya negara non-aligned yang berkualitas. Sehingga dengan demikian wilayahnya tidak bisa diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang sedang bersengketa. Karena jangan sampai nanti kelengahan kita itu menjadi kredit bagi negara lain yang mempermainkan selat-selat Indonesia dan lautan-lautan Indonesia sebagai celah untuk melakukan kegiatan-kegiatan melawan satu sama lain. Jadi untuk itu Indonesia pertama hendaknya membangun kapasitas kewaspadaan nasional, kita meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia, tidak boleh lagi minimum essential force, tapi menjadi qualified essential force, dinaikkan 2 kali lipat. Pada saat yang sama kita tetap menjadikan kita kokoh di dalam negeri, karena diplomasi itu akan kosong kalau dalam negerinya goyah.
Dan untuk itu Indonesia juga hendaknya meningkatkan koordinasi dengan ASEAN, bisa menjadikan kawasan ASEAN itu benar-benar zone of peace, freedom, and neutrality, dan juga kawasan ASEAN dan Asia Tenggara itu juga kawasan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan kita bukan hanya mengamankan diri kita, tapi juga mengamankan kawasan di mana kita berada. Baik, terima kasih Pak Teguh Razasya atas analisisnya. Ini menarik karena kita juga sampai saat ini masih terus melihat ada eskalasi konflik terjadi di sejumlah belahan dunia ya Pak ya. Jadi tentunya memang tidak ada yang mengharapkan perang dunia ketiga terjadi. Namun kalau melihat eskalasi konflik seperti ini, selalu ada potensi ke depan ini yang harus dicegah ya Pak ya, baik dari diplomasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia atau negara-negara lain di dunia. Baik Pak Teguh Razasya, terima kasih atas kesediaan waktunya di Liputan Indonesia TV. Teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan wawancara-wawancara menarik kami lainnya terkait isu-isu dalam negeri dan isu global. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.